Budidaya Daring, Bab ke-12, Player Fire Red, Player Poison Vien, Player Mad Dog, dan Player Get Cremate telah menjadi pemain pertama yang menyelesaikan Burning Cave untuk pertama kalinya. Selamat! Pengumuman tergantung di atas awan saat Yuan menari dengan elegan dengan pedang baja di genggamannya, dengan cepat memenggal 4 serigala perak yang mengelilinginya. Mayat serigala jatuh ke tanah, tetapi Yuan tidak menghentikan gerakan pedangnya dan terus menari, membunuh 2 serigala yang mencoba lari. Xiao Hua, yang mengawasinya dari kejauhan bertepuk tangan, seperti seorang penonton yang menonton pertunjukan jalanan. Pertumbuhan saudara Yuan sangat mencengangkan, seperti spons yang menyerap air. Dia dengan mudah memahami segala sesuatu mulai dari kelemahannya sendiri hingga kekuatannya. Hanya dalam beberapa jam saja, ilmu pedang dan manipulasi ki-nya telah meningkat pesat. Tatapannya tiba-tiba berkedip dengan penyesalan. Seandainya saja saudara Yuan tumbuh di surga tertinggi, bukan di surga bawah ini di mana ki kurang dalam kualitas dan kuantitas. Setelah membunuh serigala perak terakhir, Yuan mengambil semua inti monster yang telah dia kumpulkan selama penggilingan ini. Hanya 7 yang jatuh setelah membunuh lusinan monster. Ya, Yuan menangis dalam hati pada jumlah kecil inti monster yang dia dapatkan setelah menghabiskan begitu banyak waktu dan usaha untuk membunuh monster. 7 inti monster dianggap sebagai perburuan yang cukup sukses, kata Xiao Hua kepadanya setelah melihat kekecewaannya. Jika digunakan dengan benar, 7 inti monster dapat bertahan selama 1 bulan kultivasi. Tapi dalam kasus saudara Yuan, ini bahkan tidak akan bertahan 1 menit untukku, apalagi 1 bulan. Yuan tiba-tiba melemparkan 1 ke mulutnya, dan tentu saja, itu mengejutkan Xiao Hua lagi. Fisik pemurnian surga diaktifkan, 560.000 ki telah disempurnakan dari inti monster serigala jarum perak. Anda telah menyerap cukup ki untuk sebuah terobosan. Anda telah mencapai magang roh tingkat ke-9. Semua statistik plus 500. 1.519.395 per 3.840.000. Saudara Yuan, kamu. Xiao Hua memandang Yuan seperti dia adalah hantu. Tatapannya dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Rasanya seperti permen. Yuan menjilat bibirnya dan berkata, meskipun tidak memiliki ki sebanyak inti monster katak giok, itu masih sangat bermanfaat bagi kultivasi saya. BBK Kak Yuan, Xiao Hua memanggilnya, tapi dia tidak tahu harus berkata apa setelah itu. Apa yang salah? Dia menatapnya dengan tatapan polos, tampaknya tidak menyadari betapa menakjubkan kemampuannya. Ketika seorang kultivator menyerap ki dalam inti monster, mereka hanya dapat menyerap ki dalam jumlah terbatas dari inti monster tergantung pada kualitas inti monster. Namun, bahkan inti monster tingkat tinggi hanya akan memungkinkan seseorang untuk menyerap paling banyak 50% dari total ki sebelum sisanya menghilang kembali ke dunia. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh surga itu sendiri dan tidak dapat ditentang. Tapi dari situasi saudara Yuan mungkin fisik pemurnian surganya dapat mengabaikan aturan ini dan menentang surga. Xiao Hua gemetar memikirkan bahwa Yuan mungkin memiliki fisik yang menantang surga. Menentang surga? Ya, Yuan memikirkan tubuh aslinya dalam kehidupan nyata. Kalau saja aku memiliki kemampuan seperti itu di kehidupanku yang lain juga. Dia menghela nafas dalam hati. Tiba-tiba, Xiao Hua menoleh, dan tatapannya menyipit. Saudara Yuan, ada orang di dekat kita. Rakyat, apakah mereka pemain atau NPC? Dia bertanya-tanya, karena ini akan menjadi pertemuan pertamanya dengan orang lain selain Xiao Hua sejak dia mulai memainkan game ini. Dia ingin melihat mereka. 3 orang, 2 magang roh tingkat ke-7 dan 1 magang roh tingkat ke-8. Dan mereka melawan kadal api tingkat puncak. Aku tertarik, kata Yuan. Ayo kita lihat. 3 orang dewasa muda, 2 laki-laki, dan 1 perempuan berdiri beberapa meter dari kadal raksasa dengan sisik merah yang memiliki garis hitam menyebar seperti bekas luka bakar dari sambaran petir. Tatapan mereka berkedip terus-menerus dengan rasa takut dan gugup, dan di balik pakaian mereka ada tubuh yang dipenuhi keringat. Mereka telah melawan Fury Lizard ini selama beberapa menit, namun tidak satu pun dari mereka yang mampu menembus pertahanan Fury Lizard ini. Kotoran, skala benda ini sekeras baja.
Senior magang saudara Mo. Kita harus pergi sekarang sebelum kita menghabiskan ki kita. Magang junior saudara Wang benar. Kita tidak bisa mengalahkan binatang ini dengan kemampuan kita saat ini. Ayo pergi sebelum terlambat. Yang tertua di antara tiga di sana, Mo Zhou, menggigit bibirnya saat dia menatap Virilizat di depannya. Dia sudah kehabisan semua tekniknya pada kadal api ini. Namun hanya ada goresan di permukaan sisiknya. Saya menolak. Dia tiba-tiba berteriak. Magang senior saudara Mo. Dua lainnya menjadi cemas ketika mereka melihat kekeras-kepalaan di wajahnya. Kalian berdua bisa pergi. Tapi aku akan tinggal di sini sampai salah satu dari kita mati. Hidupku bergantung pada inti monster Virilizat ini. Mo Zhou menggigit bibirnya sampai berdarah. Tapi dia terus menatap Virilizat dengan mata menyipit penuh tekad. Entah aku mati di sini atau aku kembali ke sekte dan mati di sana. Karena saya akan mati. Saya mungkin juga mempertaruhkan segalanya saat ini. Petik 2. Kalau begitu mati di sini. Aku hanya membantumu karena kasihan. Kata laki-laki itu sebelum dia berbalik untuk melarikan diri dari pertarungan. Ini tidak akan terjadi jika kamu tidak menyinggung senior magang saudara Ren. Wanita itu juga meninggalkan pertarungan. Tak satu pun dari keduanya bersedia mempertaruhkan hidup mereka untuknya meskipun berteman selama bertahun-tahun. Mo Zhou menghela nafas mendengar kata-kata adik magang juniornya. Junior magang adik Ling benar, tapi aku tidak bisa mengabaikan hatiku apapun yang terjadi, bahkan tidak tahu bahwa aku akan menyinggung terpilih dengan melakukan itu. Dia mengangkat pedangnya sekali lagi untuk menghadapi kadal api. Ayo, kamu sampah. Xiao Hua, kamu bilang ada 3. Tapi kenapa hanya ada 1 di sini? Yuan menunjuk Mo Zhou, yang melawan kadal api dengan mata galak dan jubah berlumuran darah. Mereka pergi sebelum kita bisa tiba, jawabnya dengan tenang. Bagaimana dengan dia? Apa menurutmu dia akan menang? Xiao Hua menggelengkan kepalanya, basis budidayanya hampir mengering. Itu hanya masalah waktu sebelum dia pingsan karena kekurangan ki. Petik 2. Dia adalah satu-satunya orang lain yang kutemui sejauh ini selain dirimu, Xiao Hua. Sayang sekali jika dia mati di sini. Yuan tiba-tiba melompat ke pertarungan dengan pedang terangkat. Serangan pedang berdarah. Pedang roh dengan mudah menembus sisik baja seperti kadal api yang tak terduga dan langsung menembus jantungnya. Langsung membunuhnya dengan satu serangan. Apakah kamu baik-baik saja? Yuan menatap Mo Zhou yang linglung, yang menatapnya seperti ayam bodoh. Mulutnya terbuka lebar dan sebagainya. Bersambung.